شهر رمضان الذي أنزل فيه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita dalam kajian bulan suci Ramadan. Yang akan kita bahas sekarang masih berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena keilmuan ini sangat penting. Kita tahu kemarin sudah dibahas tentang bagaimana imsak itu sebenarnya, dan sekarang akan dibahas tentang bagaimana tata cara kita berbuka puasa agar berbuka puasa kita betul-betul sesuai sunnah Rasulullah SAW. Sahabat yang dimuliakan Allah, buka puasa itu dilakukan ketika adzan maghrib berkumandang. Dan sering kita sebut buka puasa itu dengan ta'jil. Ta'jil itu adalah segera artinya. Ketika azan maghrib berkumandang, maka segeralah kita berbuka puasa. Jangan dinanti-nantikan. Ya, jangan sampai kita merasa masih kuat begitu, nanti saja. Jangan, segera, karena artinya ta'jil itu menyegerakan berbuka puasa. Bagaimana caranya kita ta'jil? Agar ta'jil kita itu betul-betul menjadi ta'jil yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya batal puasa kita, namun juga puasa kita menjadi nilai yang berpahala baik di hadapan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, saat adzan berkumandang, maka ta'jil kita lakukan. Yang pertama, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita teguk air 1, 2 atau sampai 3 tegukan. Kita teguk air. Nah, setelah meneguk air, kita baca doa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Doa ini berbunyi, "Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Saat air itu telah melewati tenggorokan kita, kemudian betul-betul kita merasakan segar dengan air yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu. Telah hilang rasa dahaga. Telah basah urat-urat leher ini. Wa thabatal ajru. Telah ditetapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Artinya, kita berharap dengan meneguk air beberapa tegukan, kita mengharapkan hilangnya dahaga kita, mengalirnya air melewati kerongkongan kita, ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita makan. Kalau ada kurma, beberapa butir kurma, kalau ada misalnya makanan-makanan yang lainnya, silahkan sesuai dengan selera, sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Yang penting yang harus diingat adalah makanan itu harus halalan thayyiba, bernilai halal, kehalalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menurut aturan agama. Thayyiban, yang baik menurut kesehatan. Jika kita tahu bahwa makanan ini sudah halal, makanan ini sudah baik, maka ketika kita makan makanan itu, kita minum minuman itu, maka yakinlah itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian bagaimana dengan ada doa yang sudah populer di kalangan kita, dan bahkan anak-anak, dewasa, juga orang tua suka berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa itu juga silahkan. Itu doa yang sangat baik. Itu doa dilakukan ketika kita akan minum. Namun, jika kita mau, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teguk air, 1, 2, 3 tegukan air. Setelah mengalir, lalu doa itu. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, aku saum karena Engkau. Wabika amantu. Dan kepada Engkau aku beriman. Wa ala rizqika aftartu. Dan karena rizki darimu, aku bisa berbuka puasa. Birahmatika, dengan rahmatmu.
ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha melimpahkan kasih sayang. Subhanallah, luar biasa. Sahabat yang dimakan Allah, nikmatilah saat-saat kita berbuka, nikmatilah saat-saat kita merasakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang bersaum itu punya dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan yang pertama saat kita berbuka puasa. Berbuka puasa siapapun mendambakannya, siapapun mengharapkan dan menanti-nantikannya. Sesuatu yang dinantikan, didambakan, janganlah kita berlalu begitu saja. Nikmati dan hayati. Sehingga menjadi nilai ibadah, awali dengan doa. Praktekan doa yang disampaikan tadi, semoga kualitas ta'jil kita di bulan Ramadan ini betul-betul mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.